Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 30, kitab Kejadian pasal 30 ya. Kita lihat bagaimana Yakub bersama istri-istrinya dan anak-anaknya dia diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki keturunan dari 4 istri dan kita lihat bagaimana dia bekerja di rumah mertuanya, tetapi selama ini dia tidak mendapatkan bagian. Kemudian dia minta supaya ada upah bagi dia, sehingga dia memiliki harta untuk keturunannya atau untuk rumah tangganya, dan dia minta supaya mertuanya Laban ya memberikan atau Yakub sendiri meminta supaya ada bagian daripada dia bersama istri dan anak-anaknya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30 ayat 25 dan seterusnya. Saya membaca ayat 25, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 26. Kejadian pasal 30 ayat 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepada aku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentu kalau upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku." "Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang ditinggalkan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepada kepala kambing domba itu, kepada yang bercoreng-coreng, dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban.
Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkannya dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Bersama-sama, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba untuk budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana hadirnya Yakub ya menjadi berkat bagi Laban ya. Kehadiran Yakub di rumah mertuanya mendatangkan kekayaan bagi Laban, dan Laban mengakui ya, Laban mengakui, dan Yakub juga bekerja keras. Dia bukan tipe orang yang bermalas-malasan ya, mumpung ada di rumah mertua santai gitu ya, tidak, tapi dia lakukan, dia kerjakan semuanya. Dan ini terbukti ya, kalau kita melihat di ayat 27 ya, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi Laban mengakui bahwa dia mendapatkan berkat-berkat itu ya oleh hadirnya Yakub ya, menantunya itu ya, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi hadirnya ya Yakub ini ya, dalam tanda kutip boleh kita katakan ini pribadi orang yang takut akan Allah, walaupun kita lihat dia menipu ya, tetapi waktu perjalanannya menuju ya rumah pamannya ini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan ya, ada janji Tuhan tentang penyertaan Tuhan bagi dia, dan dia akan berhasil dibuat oleh Tuhan, dan ada komitmen daripada Yakub untuk menyembah Allah itu. Jadi boleh dikatakan ini orang percaya ya, orang percaya. Nah, berarti kehadiran orang percaya itu akan mendatangkan berkat di mana dia berada. Amin. Jadi kehadiran orang percaya itu menjadi berkat. Orang lain ya mengakui bahwa hadirnya orang percaya itu menjadi berkat. Ini kita lihat dari sisi Laban, pengakuannya, aku diberkati karena engkau, Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi hadirnya orang benar, boleh dikatakan begitu ya, orang percaya kan memberkati orang-orang di sekitar kita, secara khusus orang-orang yang bersama dengan kita ya. Kalau kita seorang pekerja, katakan pekerja di satu perusahaan, maka pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan dapat melihat perusahaan itu diberkati oleh karena orang-orang percaya yang bekerja di perusahaan itu, kira-kira begitu. Jadi katakan orang ya pemimpin perusahaan atau pemilik, dia bukan orang percaya, dia bukan orang Kristen misalnya gitu, tetapi dia tahu, wah ini hadirnya orang percaya ini menjadi berkat bagi saya. Perusahaan maju karena kinerja orang-orang percaya ini dan ya kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, menarik, ada ya pemimpin perusahaan atau yang memiliki usaha yang bukan orang Kristen, tetapi karena ada orang Kristen yang bekerja di situ dan dia mengakui, sehingga pemimpin perusahaan ini atau pemilik selalu mengingatkan ya karyawan yang Kristen pada saat hari Minggu diberi waktu untuk beribadah, silakan beribadah kepada Allah ya, beribadah kepada Tuhan. Artinya dia izinkan hal itu karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai orang percaya ini, dan penyertaan Tuhan itu membuat orang percaya itu dimanapun dia berada jadi berkat ya. Nah, Laban mengakui ya, Tuhan memberkati aku karena engkau.
Nah lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Ya, sebelum Yakub datang, tidak terlalu kaya Bapak Laban. Ya, dia belum menjadi konglomerat kira-kira begitu. Tapi kehadiran Yakub membuat Laban diberkati. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Nah, Yakub meminta supaya dia dapat menghidupi keluarganya nanti atau berdikari. Jadi dia tidak hanya sebagai seorang pekerja terus. Ya kapan dong buat saya dan anak-anak saya, istri anak-anak saya. Dan itu wajar. Nah karena Yakub sudah berkeluarga, jadi dia harus mandiri. Dia tidak bisa seperti budak di rumah mertuanya, hanya bekerja dan tetapi semua harta itu adalah harta mertuanya. Dan ini pun dipandang baik oleh Laban dan berkata, ya silakan, upahmu apa? Nah, Yakub tidak meminta upah sekian persen, enggak. Tetapi ada sesuatu yang dia minta kepada Laban. Di ayat 3 berkata, di ayat 31, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Apa yang permintaannya? Ya dikatakan di sana bahwa ya baik domba ya yang berbintik-bintik dikatakan ya. Binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Nah sebenarnya kalau kita lihat domba ya jarang berbintik-bintik ya, selalu putih. Ya, jadi permintaannya ini sebenarnya dia tidak melihat dalam komunitas ini nanti warna yang begini yang pada umumnya. Saya mau minta ini, tidak. Ya justru ini yang sulit sebenarnya, yang berbintik-bintik berbelang-belang itu jarang, katakan begitu. Baik saya mau yang begitu, enggak apa-apa. Nah Laban menyetujui, oke silakan. Nah tetapi kita melihat bagaimana usaha atau yang dilakukan oleh Yakub supaya dia mendapatkan ya domba, kambing yang berbintik-bintik dan loreng-loreng dan yang hitam ini. Jadi kalau nanti ada ternyata yang putih masuk ke kawanan itu berarti saya mencuri, kata Yakub ya kepada Laban. Nah yang dia lakukan ini sebenarnya ya tidak masuk akal ya. Apakah ini menjadi satu teknik menghasilkan ternak yang berbelang-belang berbintik-bintik? Tidak juga kalau kita lihat ya secara ilmiah. Saya lihat ini tidak ada hubungan dengan kambing-kambing domba-domba itu ya berkelamin di tempat minum dan di situ ada pohon-pohon yang atau daun-daunnya yang dibuat sedemikian rupa. Kalau kita lihat nanti ya, apakah itu menjadi penyebab lahirnya ya domba, kambing yang berbintik-bintik, berloreng-loreng dan hitam itu? Nah di ayat 33 menarik di sini dikatakan, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Ya bapak mertua dari Yakub setuju, oke silakan. Mereka kemudian berpisah ya, memisahkan diri, tapi sewaktu aku nanti Laban akan melihat ya itu miliknya Laban ya, ternak-ternak itu. Kemudian nanti upahnya adalah yang berbintik-bintik itu menjadi milik daripada Yakub. Nah ini yang kita lihat tadi bahwa tidak masuk akal sebenarnya teknik mendapatkan ternak domba, kambing berbintik-bintik berloreng-loreng itu ya. Di ayat 37,
Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Nggak tahu idenya dari mana itu ya. Wah, ini saya ambil dulu pohon ini, kemudian kupas, kemudian tunjukkan sampai yang putihnya keluar. Jadi kira-kira begini, dia buat pohon-pohon itu berbelang-belang. Nanti ya kalau binatang itu, domba, kambing datang sana, maka anaknya akan seperti ini gitu ya. Nah, ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu di dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu dapat datang minum ya, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Nah, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Wah, ini yang saya katakan, wah, ini untuk mendapatkan anak daripada domba, kambing berbintik-bintik, maka buatlah makanan, dia makan di dahan-dahan yang dibuat tadi oleh Yakub. Ya, saya tidak melihat ada satu hal yang ilmiah di situ sebenarnya. Ya, apa pengaruhnya? Ya, tetapi tindakan ini memang menghasilkan satu hal yang memuaskan bagi Yakub, karena memang terbukti bahwa kambing domba yang lahir ya berbintik-bintik. Nah, apakah mungkin terlalu dipaksakan kalau kita berkata ini merupakan tindakan iman daripada Yakub? Jadi saya coba buat begini, nanti kalau kambing domba makan di sini berkelamin dan melihat daun-daun ini ya, dahan-dahan, maka akan seperti ini anaknya nanti. Nah, apa pengaruh daripada domba berkelamin melihat dahan-dahan yang dikupas tadi? Kemudian anaknya nanti akan lahir, anak domba itu ya yang berbelang-belang, berbintik-bintik. Ya, ini tidak masalah milik Laban, mana milik Yakub. Ya. Nah, kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkan pada kambing domba Laban. Jadi dipisahkan. Nah, dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Jadi kambing domba yang kuat pada saat dia berkelamin maka dibawa ke tempat yang dahan-dahan berloreng-loreng. Akhirnya seperti itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, dia tidak berloreng-loreng ya, tetapi lemah. Ya, artinya tidak subur, tidak banyak anaknya. Ya, yang jenis ini gitu loh. Ya, jadi yang putih itu milik mertuanya, ya milik Laban, tapi produksinya itu enggak terlalu kuat, lemah. Kasih dahan-dahan itu yang sudah dikupas tadi sehingga akan lahir anaknya seperti itu. Wah, ini metode baru barangkali ya, kalau kita mau coba apakah benar bisa terbukti. Enggak jaminan. Kita coba mau buat nanti praktekkan dahan-dahan ini, kita cari kemudian kita kupas. Oh, nanti anaknya akan seperti ini. Ya, mungkin kalau orang melakukan sekarang bisa berkata itu mitos ya. Tapi kalau saya melihat ini lebih daripada tindakan iman daripada Yakub ya. Dia berharap bahwa Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang memberkati. Terlepas kita akan berkata ini satu apakah Yakub ini menipu Laban mertuanya, ya apakah kita bisa katakan seperti itu? Tapi ini kenyataan adalah kelahiran daripada domba-domba itu dan kambing itu. Jadi Yakub tidak menipu, hanya dia tidak memberikan hal seperti itu kepada binatang-binatang yang lemah, ya, sehingga yang lemah ya tetap saja seperti itu, sehingga jumlahnya kecil
jumlah yang putih itu yang untuk mertuanya, punya mertuanya, sehingga yang punya dialah yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita lihat bagaimana tindakan Yakub yang dia mengakui bahwa dia bekerja keras. Ya, dia bekerja keras, tapi tidak hanya bekerja kerasnya yang dia tonjolkan, bahwa dia juga orang yang diberkati Tuhan. Ya, dia orang yang diberkati Tuhan, tidak lepas daripada perjalanannya ketika dia hendak berangkat, perjumpaan dengan Tuhan dan janji Tuhan kepadanya bahwa Tuhan menyertai dia dan akan membawa dia kembali ya ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak itu. Nah, itu juga negeri itu akan menjadi tempat Yakub. Nah, Yakub diberkati oleh Tuhan. Melalui kehidupan Yakub, Laban pun diberkati oleh Tuhan, tetapi perlu bagi Yakub untuk berpisah, untuk masuk, karena dia akan menjadi satu bangsa yang besar yang diberkati Tuhan. Masih ada tugas yang harus dia kerjakan, ada perjalanan panjang yang harus dia lakukan, dan dia mau supaya bagian dia ya dia akan kelola dengan baik dan harus berpisah dengan bapak mertua. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita melihat perjalanan daripada Yakub diberkati oleh Tuhan. Ya, rahasianya karena memang Tuhan menyertai dia dan dia bekerja keras untuk itu, dan dia juga seorang pribadi yang pintar ya. Ya, boleh dikatakan juga berhikmat. Ya, bukan penipu ya. Walaupun nanti kita lihat memang gaya kepemimpinannya sebagai penipu itu masih ada, tapi dia lebih berhikmat. Bagaimana caranya supaya saya diberkati gitu ya. Ya, dan akhirnya memang dia berhasil, dan dikatakan di sana maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi siapa yang membuat dia kaya seperti ini, punya harta? Ya tentu Tuhan. Tuhan yang membuat dia berhasil, dan itu juga kiranya dalam perjalanan hidup kita jangan takut. Tuhan kasih hikmat kepada kita bagaimana caranya supaya kita dapat berkat, tetapi cara yang harus halal ya, jangan mencuri ya, jangan menipu ya. Tetapi kalau ada pikiran-pikiran baru, mungkin dengan cara ini Tuhan memberkati aku, kemudian kita lakukan dengan iman ya, tentu sesuai dengan kehendak Allah ya, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari dalam setiap perjalanan hidup kita tetap andalkan Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, dan jangan lupa tetap bekerja keras. Andalkan juga pikiran kita, andalkan hikmat kita. Tetapi bukan berarti tidak mengandalkan Tuhan, tidak, tetap andalkan Tuhan. Jangan orang berkata, ya saya andalkan Tuhan, tapi tidak mau berpikir. Saya mengandalkan Tuhan, tidak mau bekerja, itu salah. Ya, jadi pikiran, kemampuan kita, kekuatan kita tetap lakukan, tetapi kita tundukkan diri kita kepada Tuhan. Tetap otoritas Allah ada di dalam segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bawa beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita sebagaimana Yakub diberkati Tuhan. Pun demikian kita orang-orang percaya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian.